Berhenti mobil dikepung karena dijegat sama itu kan, jalanan itu putih abu-abu penuh. Jedar, pecah perangnya tuh. Ada. Gue cuma bisa diharap karena terbang-terbangan. Berat buat diharap di bus. Itu kaca habis. Kaca mobil tuh habis. Sampai sekolah, gue gini nih kaca. Demi Allah, gue giniin kaca gue. Itu di meja tuh kaca doang di rambut gue. Kaca mobil. Wah, banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Ya, kali ini gua bersilaturahmi ke daerah Pasar Minggu. Ini base campnya narasumber yang sering ngobrol kongko di sini sehari-hari. Dan gue udah lama nih dari bulan Mei acara silaturahmi akbar. Baru lagi ketemu narasumber untuk bisa kita bernostalgia nih kepada penonton Bonser Channel. Ya, tanpa panjang lebar, langsung aja yang baru gabung, langsung di like, subscribe, and share. Kita tunggu cerita dari narasumber berikut gue ini untuk say hello kepada penonton Bonser Channel. Bang, say hello bang. Halo Bonser, nama asli gue Sahrul Ramadan. Asli gue. Dulu gue di depan sekolah dipanggil Kuro. Ya, kalau sekarang panggilnya beda lagi ya. Sekarang dipanggil Rokib. Kenapa jadi Rokib? Iya, kenapa bang? Awalnya tuh FB baru keluar. 2009, 2008. Ya, FB baru keluar. Korek bang. Gue pakai nama siapa ya sekarang? Karena waktu itu bikin akun banyak tuh. Buat main poker juga sih aslinya. Zaman poker itu. Jadi gue Rokib Ajib lah. Gue bikin lah Rokib Ajib. Rokib Ajib. Jadi bergantilah nama Kuro menjadi Rokib Ajib. Nah, pas dia dipakai akun Rokib Ajib, gue searching, gue pengen tahu ada nggak nih Bonser bikin akun FB gitu. Ternyata waktu itu mau mengadakan reuni akbar pertama. bukan pembentukan keluarga besar alumni. Akhirnya ketemulah teman-teman. Iya, kira-kira gitu dah. Jadi dari situ nama ente jadi Rokib Ajib. Iya, Rokib. Dari situ gue terkenal Rokib. Ya, salam dulu lah. Oke. Sehat terus bang ya. Iya, amin. Ya, gua hadirkan di sini Bang Kuro, alumni 95 atau Bang Rokib, lebih dikenalnya sama Bonser, dari basis MOP 56 PLN Klender. Kita hadirkan Rokib Ajib buat penonton Bonser Channel. Bang, ini kan kita ngomong, gua 96 dia 95 ya, dan gue pernah satu basis tahun sama dia. Ngomongin nostalgia bang, waktu zaman kita masih di Bonser nih bang ya. Dulu tahun 92. Kelas 1 gue kelas 92. Iya, 92 dari SMP. Ente SMP mana bang? SMP nggak terkenal lah. Oh, bukan 158. Bukan. Gua nem gue kurang dikit. Iya, masuk 158 nggak? Akhirnya masuk swasta. Masuk swasta. Dan dari SMP ente dari PLN Klender. Ente tebetnya Tanah Koja ya masuknya? Bukan pasar. Oh, pasar Klender. Pasar Klender. Ya, dari pasar Klender, ente milih Bonser itu inspirasinya dari mana bang? Kebetulan gue punya kakak sepupu itu di Bonser. Namanya Abdul Wahab atau Jampang. Oh, Bang Jampang 92. 92 lulus. 92. Jadi Jampang lulus, gue masuk. Gitu. Terus? Awalnya justru almarhum babe gue, karena dulu babe tahun 50-an 60-an tuh di Pasar Baru, itu gue mau masukin budut aslinya. Awalnya, cuman gue bilang kejauhan banget. oh bapak lu pengennya budut? Budut. Oh. Mau Budi Tomo, lu masuk STM Budi Tomo aja dah. Gue tahu STM Budi Tomo gitu. Ya udah. Cuman Pak kejauhan Pak. Akhirnya cari-cari. Akhirnya gue di ngobrol Sama Bang Jampang? Jampang di mana? Itu PGRI 2. Oh, kalau PGRI 2 Bang Jampang menyarankan karena Bang Jampang emang di Bonser 2. Bonser 2. Emang nilai lu juga sama pas-pasan juga waktu itu? Kurang lebih. Nggak berubah berarti ya? Tapi gua waktu SD itu nem gua
tipis banget untuk masuk dapat negeri. Karena salahnya gue, guru gue nyaranin untuk masuk 202 SMP negeri. Lu milih 158. Gue milih 158. Kalau Wassalam. 202 atau SMP negeri 95 Durensawit itu masuk. Masuk ya. Masuk banget karena nilai gue 35,77. Lu nggak masuk 158, lu malah milih 158 sama 198. Enggak, 90? 90. 90. Masuk 90. Kelar lah ya. Ternyata di situ 37 sama 38 di 90 38 sekian, di 158 37. Gua 35,99. Akhirnya masuk swasta. Akhirnya masuk swasta. Dan akhirnya STM swasta juga. STM swasta lagi, geblek berarti kita ya. Nah, begitu masuk, Bang Jampang kan hanya menyarankan. Lu dianterin Bang Jampang apa emang lu berangkat akhirnya sendiri, Bang? Gue cuma dikasih tahu alamatnya doang. Sama Bang Jampang. Berarti lu sama orang tua lo. Gua sama babe gue. Babe gue datang ke sana ternyata belum ada. Gue inget banget tuh, Bang Jampang itu waktu kita masuk sekolah itu kan tangga tuh. Ada tangga. Nah, mereka tuh anak mesin lagi pada ngumpul situ. Gue masuk lah sama babe. Bang Jampang lihat gue turun. Bang, Kip, Bang Jampang baru lulus. belum dulu masih pakai itu, udah lulusan. Oh, lulusan. Udah lulusan, cuman mau ngambil ijazah tapi masih pakai seragam putih abu-abu. Bilang, bukan sekarang pembukaannya, masih minggu depan. Oh, salah hari dong, salah hari. Gue ulang lagi. Oh. So, itu pun sempet gue nggak diterima waktu itu gue masuk. Kenapa nggak diterima? Karena begitu gue masuk ini udah penuh katanya. Ngomong gitu. Ini selang berapa minggu ya? Iya. Terus udah artinya tuh bangku udah keisi semua. Inisiatif babe almarhum. Babe gue langsung nemuin kepala sekolah Pak Limbong. Babe gue kan orangnya suka nanya-nanya. Saya pengen ketemu kepala sekolah yang mana sih? Tanya sama guru-guru. Ketemu lah sama Pak Limbong. Nah, gue inget tuh Pak Limbong langsung diarahin ke ruangan. Kalau kita masuk dulu zaman sekolah zaman dulu, begitu masuk tangga mojok sini kan lu. Nah di situ ada ruangan Pak Limbong lu, inget banget gue. Dan di situlah kepala sekolahnya. Pak Limbong lagi bikin skate. Gue inget skate tahun ajaran. Oh ya udah, mau sekolah. Bener mau sekolah, bener. Tapi kamu nggak berantem kan? Enggak. Pertanyaannya begitu. Iya. Sekolah belum, kalau mau sekolah ya udah. Nih, kasih ke guru, bilang dari saya. Widih. Pak Limbong. Surat sakti nih. Surat sakti dari Pak Limbong. Nah, langsung saya diterima, tapi di situ Pak Limbong bilang, ini kalau untuk waktu itu gue tujuan listrik. Pengennya listrik, tapi listrik udah penuh, otomotif udah nggak bisa. Apalagi otomotif. Nah, otomotif. Elektro gue nggak mau. Lalu bapak udah mesin aja. Ya oke mesin. Akhirnya mesin. Ya udah mesin. Mesin 3, 4. mesin 34. Nah, begitu diterima, ente nggak tahu nih ada temen SMP atau gimana, nggak ngerti lah ya. Ketemulah di situ. Ketemu orang kampungan atau teman SMP nggak Bang di situ? Kalau dari satu kamu bareng kita tuh sama Jerry, anak otomotif. Ketemu. Ya, tapi kita bareng sono. Ya ketemu di sana lah. Nah, kan penataran tuh Bang, Ya. tahun 92. Betul. Zaman itu seperti apa Bang penataran di Bonser tahun 92 yang ente masih pakai putih biru? Sadis, bro. Ini sadisnya maksudnya di ruangan lingkungan sekolah apa di luar lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah kan waktu itu seinget gue itu kita pagi ya seperti umumnya penataran, cuma bawa spritnya itu yang gue minum, yang suruh minum sprit itu yang gue ingat. Oh lu suruh bawa sprit? Iya, pagi-pagi itu suruh minum sprit. Gue ingat banget waktu sama Lu penataran pagi bareng Bonser 3? bareng. Oh bareng Bonser 3. Gue inget banget itu siapa yang alumni itu, karena Olay ketua OSISnya. Nah terus sama Dayat bukan Dayat sih siapa ya yang Jodet itu, gue kan suruh bawa lapis legit semua tuh. Lapis legit diserahin ke OSIS. Dikumpulin kata buat mereka pulang suwe. Lalu gua jadi pengurus OSIS. Seperti itu emang. Olay lu ya. Terus. Iya. Kalau sprit gimana sprit? Sprit gue rasa kepala gue keliengan. Karena apa ya? Pagi-pagi coy. Pagi-pagi gue baru sarapan, mungkin gue beli gorengan doang. Waktu itu gue makan gorengan sampai sono, kumpul pagi-pagi suruh buka sprit, suruh minum. Gue inget banget. Waduh, gue bilang mau berebak lagi, mau berebak. Gue inget banget. Itu seminggu zaman lo Bang ya? Seminggu. Nah itu Kata-kata Bang Oleh itu. apa tuh?
Muka merah. Muka merah, muka merah. Bang Olay sehat Bang Olay. Bang Olay belum sempat tampil nih sama Bang Jampang di sini nih. Muka merah. Olay sehat Bang Olay. Mudah-mudahan Bang Olay lihat nih. Pasti nonton dia Bang. Iya. Nah, ini berbicara di dalam sekolah nih. Kalau di luar sekolah di tahun 92 Bang, atmosfernya seperti apa penataran? Waktu itu gue bangga lah. Gue bangga dalam arti gue sekarang udah STM loh. Walaupun waktu penataran gue masih Putih biru. putih biru. Begitu pulang, wah teriakan, woi bonser, bonser, bonser. Wah, Maksudnya di mobil. di mobil pulang, naik 56. Tapi belum ngerti basis ya. Belum. Gitu. Pokoknya pulang naik 56 ya. Iya, belum terpecah basi-basi. Woi bonser. Gitu. Gue ingat, bonser, bonser. Karena sepanjang gue jalan itu di Cipinang itu, jadi beberapa ada orang yang mungkin sama kali gue baru penataran juga gitu. Entah dari sekolah mana gitu. Woi, gue bonser nih. Gitu. Nah begitu, jadi Kayak orang Nora Bang ya. iya, kayak orang-orang. Mungkin antara gembira, seneng apa gimana nggak tahu deh. Karena lu udah STM. STM, gue jujur gue ada STM, gue jadi, gue sampai STM juga loh akhirnya. Gitu. Gak nyangka gitu. Ada yang kayak gini. Iya, sekolah juga, SMP juga, nggak jelas. Akhirnya tembus masuk STM. Nah, momen apa Bang selain itu di luar yang lu tadi lu kayak orang Nora Bang, yang lu nggak lupa? Ini kebentuk ketemu basisnya masih penataran apa pas sudah pakai putih abu-abu? Seingat gue setelah putih abu-abu, karena begitu waktu pertama kali putih abu-abu begitu seragam, gue inget banget nih, asli gue inget. Selesai penataran, Senin itu kita udah pakai saat putih abu-abu. Senin berikutnya. Iya, Senin itu kita udah aktif lah sebagai siswa di situ. Hari pertama itu gue inget sampai sekarang, gue masih inget. Masuk jam 1, belum pakai basis, pasti jalan sendiri. Gue jalan sendiri. Belum ada yang ngarahin lah ya. Belum ya, gue kalau nggak salah gue jalan sama Giri, temen gue yang anak Kicen, kalau gue sebut Kicen, Giri itu anak otomotif sekelasan aja si Jiung tuh. 12. Iya. Begitu masuk sekolah belajar jam 2, gue ingat banget jam 2, jam 3. Wih, gak ada gurunya, pulang yuk. Pulang sekelas gue. Hah? Iya. Hari pertama. Hari pertama mesin 34. 95, hari pertama sekelas bolos. Pulang. Pulang. Pulangnya langsung ke rumah apa nongkrong? Gue pulang nongkrong bisa kenal-kenalan. Gue di break yuk, nongkrong di depan yuk, di depan. Sambil nunggu teman-teman yang masih Sekolah. belajar. Gue pulang, sekelas pulang. Jadi MPLS-nya di luar lah ya. Bahasanya MPLS kalau sekarang. Gue nggak ngerti gue baru sekarang. Itu hari pertama udah sekelas bolos. Bolosnya jam pelajaran 3-4 kalau nggak salah, pulang gue sekelas. Walaupun ada yang balik lagi katanya tuh. Ada yang baliknya mungkin yang rajin sekolah tuh. Nggak tahu tuh nasibnya kayak mana sekarang. Baik, kalau gue sebut nama lu baik. Itu sekelas ya. Sekelas. Dan tahu basisnya berapa lama ente sekolah? Kayaknya udah seminggu kali. Seminggu baru kita ke gambar. Oh, gua ternyata di sini 56 nih. 56 nih. Wah, ada. Wih, bareng sama yang dari Pulau Gadung yuk. Ya, waktu itu bilang, wih, bareng dari Pulau Gadung yuk. Ya. Baru terbentuk di situ. Di PLN pun udah, gua nggak tahu ternyata anak koja tuh banyak juga gitu. Gua nongkrong, akhirnya gua nongkrong dari PLN. Kumpul. Berarti kelas 3-nya Bang Ola itu kalau 56 Bang Tobing. Nah, naik tobing. Bang Tobing. Akhirnya ternyata ada basis dengan jurusan yang sama, ente pulang lewat jalur ente. Ya. Waktu itu Bekasi masih gabung kali Bang? Masih. Kuning. 56 kuning. 56 kuning. 56 waktu itu ada 2 ya, 56 Ada putih sama kuning. Kita pun nunggu yang 56 kuning. Karena ada anak Bekasi. Anak Bekasi. 9A belum ada ya? Belum ada. 9A basisnya ada. Ada, cuman anak Bekasi naiknya 56. Di mana? Bukan naik kereta, bukan naik 9A. Iya. Jadi, ya. Nah, begitu ente kelas 1 dan ente tahu naik basis, kejadian apa Bang? Ente pulang pergi sekolah yang ente nggak bakal lupa. Wow. Yang di kelas 1. Kelas 1 banyak banget. Gue termasuk seorang siswa yang rajin sekolah. Nggak pernah bolos. Asli bos. Gue nggak pernah bolos, rajin sekolah. Kenapa?
karena indah. Gue berangkat sekolah, pulang sekolah, gue kumpul sama temen-temen, gue terkenal di kelas paling usil. Paling usil, karena kelas kan di atas tuh, lantai 2 gitu kan. Sementara tahu Bonser kalau gitu ada 100 sekolah kelas gitu. 33 ruangan bang. 33 ruangan. Atas bawah gitu. Kadang-kadang gue kalau bercanda gini, patu temen gue lempar ke tengah lapangan. Lucu ya podcastnya di bangku goyang. Gua nggak edit, cariin dia jatuh. Aduh. Jadi gua terkenal sampai sekarang pun Sahrul orang gila disebutnya. Bang, itu nama waktu kelas 1 masih Sahrul, belum Kuro. Kuro. Oh, udah Kuro. Gua proklamirkan diri gua Kuro itu. Di Sampai kelas 1. Di kelas itu gua pilok tuh Kuro. Di meja. Di meja gua Kuro. Temen gua bikin si Resdi. Itu meja kelas, meja bangku sekolah itu ukiran FB. Jadi kata-kata ada di situ. Kata-kata indah ya. Kata-kata indah itu. Pasti tulisannya Bonser semua bang. Konser. Terus kalau gue lebih kepada klender. Bonser klender. Gue punya pengalaman asiknya. Temen gue ada yang namanya Gunawan, Penjik. Si Penjik. Ya, Penjik. Itu selalu gue megang kapur, dia megang kapur. Gue selalu, misalkan dia Cimanggis, gue coret set, kalender. Coret lagi bener, kayak gue tuh, sampai terkenal bu guru. Pokoknya anak kalender sama Cimanggis, kita cari orangnya. Gue inget, tukang sapu malam sore-sore itu, gue mau turun dari atas, ini di coretan ada kalender sama Cimanggis, siapa orangnya? Akhirnya Pak guru mesin gue tuh, Pak Panjaitan tahu. Pokoknya saya tahu anak kalender siapa, anak Cimanggis siapa di sini. Waduh, gue inget itu. Karena itu gue bawa kapur Cimanggis lagi, berebutan mencor-coretan gitu, gue bawa dari atas panjang sampai bawah tuh, Cimanggis. Itu udah usil banget tuh bang. Gue paling usil. Itu belum bentuk pilok bang ya? Pilok juga ada. Oh iya, itu masih bentuk kapur ya? Kapur ya ada. Kalau aja pilok sih Resdi deh. Resdi ya. Resdi di Batam kemarin sempat komen sehat Resdi ya. Ditunggu kontaknya nih sama basis Mob 56 sama basis Bekasi. Iya, lo masih kenal sama gua. Kasih nomor lu. Nah, Bang. Ini kelas 1 ente istilahnya adaptasi lah ya, adaptasi. Dan di era itu mungkin masih damai kali Bang ya. Di tahun 92 tuh. 92. Maksudnya sepanjang jalan kali ya? ente pulang dan pergi sekolah mungkin nggak se ekstrim di tahun gua ya, karena itu kita udah mulai bentrok. Cuman di kelas 1 itu ente masih perjalanan pergi pulang sekolah masih damai kali Bang. Damai. Awalnya damai, mungkin satu semester lah bisa bilang damai. Satu semester. Semester pertama. Nah, ente kan emang istilahnya jalur dekat Bang ya, Klender cuman sampai Jatinegara. 15 kilo bos. 15 kilo begitu ya. Nah, sepanjang jalur itu kan yang aneh tahu, aneh masuk ternyata kita bentrok sama Tubun. Dan di momen itu ente bilang damai sebenarnya karena berangkat dan pulang ente nggak ada terjadi masalah apa-apa sama Tubun ya. Nggak ada. Nah, di momen apa ente bisa bareng-bareng yang paling ente inget kedamaian sama Tubun tuh? Pernah berapa kali? Enggak, maksudnya ada momen damai sama Tubun tuh seperti apa Bang? Awal-awalnya. Satu bis bareng. Iya. Gue sebis bareng. Ya, boy, gue turun di sini. Oke, sekolah di sini gue bilang gitu. Oh, anak Tubun bilang mau turun gitu. Iya, gitu. Gue di PLN. Karena di PLN juga anak Tubun banyak. Karena waktu itu kan gue di PLN itu Budut ada, 12 RM ada, Bariwan, Belter ada, Baryawan ada, Tubun ada gitu kan. Ya kita bareng udah nongkrong ya seberang-seberangan ya, anak Bariwan 12 RM Budut kan di seberang sana. Karena mau ke arah Pulau Gadung. Pulau Gadung yang seberang sini ya. Tubun sama Bonser. Indah sebenarnya Bang ya. Sebenarnya asik gitu. Asik bener. Walaupun kita berbeda sekolah tapi kita nongkrong bareng gitu. Gitu. Nggak ada gesekan. Nggak bentrok. Bahkan main kedekan. Woi, gua jalan, woi. Gua nungguin bis gua. Bis lu bannya bocor gitu. Gua ingat banget kata-kata tuh. Artinya manajer kan biasa aja. Nah, dan mungkin pada saling kenal sebenarnya. Satu ya, mungkin saya kenal satu. Pernah SMP-nya bareng, SD-nya bareng. SD-nya gue temen SD bareng. Nah, temen nongkrong bareng.
pecah lah itu yang gua nggak ngerti. Nah, pecahnya ini kan sangat disayangkan, Bang. Sedih lah. Itu ente merasakan itu 1 tahun apa 6 bulan merasakan damai itu? Bisa dibilang 1 tahun, 1 semester 6 bulan. 6 bulan. Nah, berarti semester keduanya itu mulai gesekan. Mulai ada gesekan. Apa yang ente rasain gesekan sama Tubun? Indah aja sih gua. Enggak, gesekannya menurut ente apa tuh? Kalau gesekan apa ya, ego aja kali ya. Oh, Lebih ke ego, lebih gue bonser, lebih ke bendera kita bawa bendera siapa dia Tubun. Mungkin itu ya. nah, tahu pecahnya hubungan puncak yang nggak harmonis Tubun sama Bonser, berarti begitu angkatan Are masuk Itu mungkin lebih hebatnya lagi. lebih hebat. Lebih hebat 96. 93 93 lo lebih hebat lagi udah karena udah meluas semua basis. semua basis. Kenapa? Ya? Setahu gue itu awalnya tuh terjadi bentrokan di Pulau Gadung kalau nggak salah. Itu salah bantai kalau bahasa kita mah, bahasa Miskomunikasi. komunikasi salah bantai mungkin. Karena ente orang PLN ya, Iya. nggak ngerti kejadian di Pulau Gadung. Ya mau hantem budut praktek tapi kena Tubun. tubuh. Seingat gue itu kayaknya naik tobing tuh. Jadi yang dicari kan budut praktek ke Pulau Gadung, BLPT. Terus ya sampai akhirnya Terus meluas gitu sampai akhirnya sampai ya terakhir sekarang yang gua nggak tahu jadi kemarin juga ada apa gitu kan. akhirnya sampai warisan sampai sekarang. Iya berwaris ya. Nah, ente sadarnya Tubun sama Bonser bentrok itu momen apa yang ente sadar? Wah, ternyata kita emang bentrok nih sama Tubun sekarang. Ya momen dijegat aja gue. Dijegat di mana? Dia mau berangkat ke lewat depan sekolah karena jalur. Mau lewat depan sekolah dia. Iya, jalur gua kan Otomatis lewat Tubun. otomatis emang jalur gua yang depan Sekolahan Tubun pisan. Gua di situ Dijegat. diteriakin lu anak bonser ditimpuk, cuman dia nggak berani maju. Gua di pintu, gua masuk ke dalam, jedar, udah jalan. Nah, oh di situ gua ingat sih, kayaknya sih itu. Momennya tuh. Oh, ternyata kita udah ribut. Iya, momen awalnya ribut. Sempet juga pas kejadian itu, gua besokannya gua naik 506 sama Selai. Jatuhnya ente nyari jalur lain. Iya, jadi jalan lain. Gua sama Selai dulu, Selai 506 masih asik. Maksudnya nih di luar anak-anak Bonser 56 yang lain ya. Iya, Coba Bang, mau diangkat? jangan Enggak. temen. Oh, teman. Nah, ada kejadian yang ente nggak bisa hindarin Bang, sama ente bener-bener dicegat di depan Tubun tuh percis di kelas 2 jatuhnya ya. Kan udah kelas 2 nih. Iya, betul. Yang nggak bisa dihindarin yang ente apa Bang momennya Bang? Yang tadi Nah, gua pada ketinggalan basis. Itu gua datang ternyata tim ini udah jalan. Tinggal gue sendiri, nggak lama gue 56 lewat. Gua naik, ternyata dalam ada Marisi. ini jatuhnya lu kelas 2 ya? Kelas 2, Marisi. Ternyata bis yang di depan udah habis tuh. Di sekolahan Tubun. Iya, udah Di depan Tubun. di depan dulu diserang tuh, udah habis tuh. Selang itu kan baru bis gue lewat dong. Gue bawa tas sini, tas merah, tas kalau kita dulu zamannya tas apa? Alpina. Alpina gitu. Di sini ada buat resetting gue, gue punya selalu bawa rantai gue kan. Gue udah berhenti di sini, ada rantai, udah siap. Sini di pintu Marisi berdiri di bang pintu sampai tapi berdiri dia. Begitu, itu anak dua. Si Marisi teriak, itu temen gue, lo ngapa lu temen gue? Nah, nggak tahu dia takut sama perempuan apa gimana nggak tahu tuh, dia nggak berani. Padahal gue udah siap. Lo masuk, wallahi sampai sekarang masih ingat. Lo masuk gue sahabat, Gue udah rantai di sini. Lu bener-bener Berdua asli. Lu masuk gue sahabat. Gue tenang aja, gue diam aja. Dia teriak terus, gue diam, gue liatin terus. Akhirnya mobil masalah itu mobil berhenti di situ. di depan sekolahannya. Di depan sekolah berhenti karena nungguin penumpang yang bukan anak sekolah. Sipil lah. Sipil. Ya, gue siap dong. Lu masuk gue sahabat. Gue di otak gue mati gue. Lu masuk gue sahabat. Masih itu teman gue. Itu teman gue. Tapi Marsinya nggak diembat. Enggak. Begitu lewat pintu kereta itu gue bilang, "Hai Marsi."
itu ditakutan perempuan kali. Padahal itu mobil gue dikepung udah bos. Gue bilang itu kata bus ini udah segini deh. Udah Satu aja. sekolahan. Satu sekolahan, depan sekolahan gue juga. Udah tuh. Lewat lah. Udah selamat lah. Besokannya berapa hari lagi kejadian lagi. Gue ketinggalan basis lagi gue pernah. Wah, pas gue kepelan, waduh udah pada jalan. Waduh, udah gue jaga tadi. 505 masih lewat situ kan. Oh, 505 Pasar Minggu. Iya. 505 identiknya kan budut praktek. Yang pulang. Zaman waktu itu budut praktek. Zaman pulang. Gue naik sendirian, gue duduk di belakang dengan tenangnya, lewat Tubun, wah dikepung. Cuman gue bisa berpikir doang. Dia naik, abis gue lewat. Udah main duluan aja deh. Gitu. Lewat Tubun, pintu kereta lewat, terus pintu penjara Cipinang kan itu udah penuh itu sama abu-abu, putih abu-abu. Ternyata habis bentrok sama 56 sebelumnya depannya. Sama anak Bonser 56. Ya, 506 gua. Berhenti mobil dikepung karena dijegat sama itu kan jalanan itu putih abu-abu penuh. Berapa kalau nggak salah waktu itu 3 sekolahan kalau nggak salah itu. Ada BM, Tubun sama SMA apa nggak tahu itu. Bantai Bonser. Iya, banting motor. Aduh, ngedon lagi di situ. Gue cuma bisa jikir doang. Gue cuma bisa jikir doang udah. Dikepung sekolah. Bis gue dikepung udah kelilingin. Itu anak dua. Gue dia masih sok sekut. Waktu gue sok tenang. Tapi yang gue bukan ini budut praktek. Lolos. Alhamdulillah lolos. Bos, alhamdulillah. Sujud syukur deh. Itu udah nggak mana bos. Itu jalanan besar sebesar itu. Lu tahu kan depan Cipinang dulu. Penjara Cipinang. Jalan luas, lebar. Itu yang terlihat itu pelajar. Mungkin ada 200 orang kali itu. Mungkin kalau Emang nungguin Bonser pisan. masih besar nih kan. Waduh, bener itu kejadian. Berapa lama kemudian kejadian yang ada lagi tuh bareng sama basis. Ini udah nggak ketinggalan ya. Tadi ketinggalan basis iya. mulu. Kasihan banget tuh ketinggalan mulu. 2 kali gua ketinggalan 2 kali momen yang sangat deg-degan jantung. Ini sama basis nih. Bener-bener nggak ketinggalan. Bener-bener gak ketinggalan sama basis. Di pintu kereta tuh. Pintu kereta Cipinang. Juar, pecah perangnya tuh. Waduh, ada. Gua cuma bisa tiarap karena terbang-terbangan. Buat tiarap di bus. Duh. Itu kaca habis. Kaca mobil tuh habis bus itu. Ini Tubun murni. Habis itu karena dia dari rel ada, dari seberang sini ada, mobil di tengah. Habis tuh depan belakang. Wah, kita jabanin lawan sampai kita berangkat akhirnya menjegat 506. Setelah Bisa udah berhenti udah situ. setelah bentrok ya. Iya. Bisa berhenti udah ditinggalin di situ sama supirnya juga. Supirnya kabur. Kaca habis buat tiarap di mobil. Penumpang bubar udah juga. Udah ada si tubuhnya tuh nggak berani maju, dia cuman di rel doang. Batasnya rel. Dia berani. Kalau kita zamannya ada dia mundur, ya udah kita jalan. Sampai sekolah, gue gini nih kaca. Demi Allah, gue giniin kaca gue tuh di meja tuh kaca doang di rambut gue. Kaca mobil tuh wah banyak banget gitu. Mandi kaca lah ya. Mandi kaca gue bilang. Itu pun nggak sengaja gue pas gue kata ini anak nih, gue kaca. Gue juga kaca banyak banget. Gue jadi kaca kecil. Itu nih pala gue bukan jadi pernah pembuat kaca bus. Kaca bus.